belajar. Nah, tapi sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur Bapak buat berkat-Mu kami bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, amin. Untuk pagi hari ini, Ibu akan membacakan satu ayat Alkitab, yaitu dari Amsal 1 ayat 7. Siapa yang tahu tentang ayat itu? Saya Bu Tanica mohon dibacakan. Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kemudahan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Ya, untuk mengenal pengetahuan terlebih dahulu takutlah akan Tuhan. Nah, tapi jika kamu bodoh, berarti kamu tidak akan mengenal terlebih dahulu pengetahuan. Oleh sebab itu, yang pertama yaitu takutlah akan Tuhan, hormati Tuhan. Nah, selanjutnya siapa ketua kelas? Ada Bu. Siapa yang hadir Desi? Siapa yang tidak hadir? Ada yang hadir satu orang. Christopher izin Bu. Kenapa dia? Ada rapat OSIS Bu. Oh, baiklah. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat? Sehat Bu. Ya, karena cuaca hari ini kan sangat ekstrim, kadang hujan, kadang tidak. Kalian harus selalu memperhatikan kesehatan kalian agar kalian senantiasa dapat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, untuk itu, siapa yang ingat materi minggu lalu? Siapa yang ingat? Selain Tanica ada? Saya Bu, pengertian kita kemarin bahas tentang notulen Bu. Ya, apa itu notulen? Apa Ica? Notulen itu kan Bu, catatan singkat mengenai jalannya suatu rapat atau persidangan serta hal yang perlu dibahas dan akan diputuskan. Ya. Buat anakku Intan bisa diulang apa yang dikatakan Ica? Notulen yaitu catatan singkat mengenai jalannya suatu rapat atau persidangan serta yang hal-hal yang akan dibahas ataupun yang diputuskan. Baik, terima kasih ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menerapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Yang pertama, pengertian rapat. Siapa yang bisa membaca yang di depan? Saya Bu. Lalu, buat Desi, silakan dibaca. Rapat yaitu berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran dalam melaksanakan urusan perusahaan. Rapat juga merupakan komunikasi antar kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting yang dilaksanakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan suatu keputusan. Ya, rapat itu adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan perusahaan ataupun organisasi. Di antara anak-anak sekalian, ada yang pernah mengikuti rapat? Mau itu rapat di sekolah, rapat di gereja, rapat di kampung. Misalnya seperti ada adiknya kelas 6 disuruh di sekolah mengikuti rapat, padahal orang tuanya sedang ada kepentingan dan kalian menggantikannya. Siapa yang pernah? Ya, dalam rapat itu pasti akan membahas tentang misalnya diundanglah orang tua atau kamu yang ingin menggantikan orang tua kamu untuk mengenai kelulusan. Berarti yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah mengenai kelulusan. Mengerti? Mengerti Bu. Ya, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis rapat dan syaratnya. Berdasarkan tujuannya, rapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rapat penjelasan, yaitu diselenggarakan oleh pimpinan untuk memberitahukan atau menyampaikan penjelasan kepada seluruh peserta rapat. Misalnya di sebuah organisasi, pemimpin melaksanakan rapat yang dihadiri oleh pemimpin dan staf beserta bawahannya. Yang kedua ada rapat pemecahan masalah. Namanya saja sudah rapat penyelesaian masalah. Berarti yang dirapatkan ini adalah mengenai masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Yang ketiga, rapat perundingan. Rapat perundingan adalah rapat yang diselenggarakan untuk menghindari suatu permasalahan serta mencari jalan tengah agar kedua belah pihak perselisihan tidak merasa dirugikan. Berarti di rapat ini ada dua belah pihak yang hadir. Misalnya ada dari perusahaan satu,
dan perusahaan 2 yang sedang mengalami permasalahan. Nah, yang kedua perusahaan ini akan melaksanakan rapat yang nantinya akan ada suatu solusi atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh kedua instansi. Ini ada pertanyaan, mohon anak-anak sekalian perhatiannya kepada ibu, jangan ada di situ diskusi karena ibu tidak mau diduai. Kalau ibu ngomong, kalian harus memperhatikan ibu. Jika kalian ngomong, ibu akan mendengarkan kalian. Seperti itu, sudah? Kenapa Ica? Saya kurang berarti di rapat perundingannya Bu. Apa yang mau dirundingkan Bu? Kan dari kan Bu tentang pemecahan masalah kan ada rapat pemecahan masalah kok dirundingkan juga tentang pemecahan masalah Bu. Iya. Ica, mohon dibaca penjelasan nomor 3. Rapat perundingan adalah rapat yang digunakan untuk menghindari satu permasalahan atau mencari jalan tengah agar kedua belah pihak yang berselisih tidak merasa dirugikan. Berarti Bu ambil sama lah itu sama rapat pemecahan masalah Bu? Tidak. Ica bisa baca nomor 2. Silakan baca nak. Kurang pemecahan masalah kan Bu? Sementara kalau menemukan atau memecahkan suatu permasalahan itu kan dihadapi oleh perusahaan atau suatu lembaga. Nah, udah. Di nomor 3 ada kalimat yang menyatakan agar kedua belah pihak yang berselisih tidak merasa dirugikan. Sedangkan di jenis rapat yang kedua tidak ada dua belah pihak. Yang nomor 3 ini, rapat perundingan ini ada misalnya ada 2 perusahaan yang bekerja sama, tetapi di kedua perusahaan ini memiliki suatu konflik. Nah, itulah yang dirundingkan di rapat yang ketiga. Mengerti Ica? Ya, kita masuk ke materi yang nomor 3. Ini jenis rapat berdasarkan sifatnya. Bisa dibaca di sini yang A. Gak nampak. Oh, kamu udah minus nak? Belum, tapi warna PowerPoint itu. Ya, biar ibu yang baca. Rapat formal atau formal meeting yaitu rapat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan seluruh mekanisme dalam rapat tersebut telah diatur dan biasanya seluruh peserta rapat mendapatkan undangan. Nah, ini berarti anggota-anggota dari rapat formal ini diundang secara pribadi. Misalnya diantarkan undangan seperti itu. Yang kedua, rapat informal atau informal meeting, yaitu rapat yang diselenggarakan secara tidak resmi atau tidak berdasarkan aturan resmi yang berlaku dalam penyelenggaraan sebuah rapat. Di sini di rapat informal ini tidak ada undangan yang secara khusus. Hanya saja bisa dibicarakan secara pribadi, lepas pribadi seperti itu. Yang ketiga, rapat tertutup. Rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh orang-orang tertentu dalam sebuah organisasi atau instansi dan biasanya materi yang dibahas berupa masalah-masalah yang bersifat rahasia di mana tidak semua orang mengetahuinya. Nah, rapat tertutup ini berarti ada sebuah masalah yang tidak bisa diketahui banyak orang, hanya orang-orang khusus yang punya kepentingan terkhusus untuk menangani masalah tersebut. Materi selanjutnya, jenis rapat berdasarkan namanya. Yang pertama, rapat kerja. Rapat kerja adalah rapat atau pertemuan antara pimpinan dengan karyawan guna membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas instansi. Ini rapat kerja ini pertemuan antara pimpinan dengan karyawannya atau bawahannya untuk membahas tentang tugas yang akan dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, rapat dinas. Rapat dinas adalah rapat untuk membahas masalah kedinasan atau pekerjaan yang biasanya rapat ini dilaksanakan oleh suatu instansi kepemerintahan. Misalnya rapat dinas ini bisa dilaksanakan oleh camat ataupun kepala desa seperti itu. Materi yang selanjutnya, kita masuk ke syarat-syarat rapat. Tapi sebelum itu, dari jenis-jenis rapat, ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti tentang jenis-jenis rapat? Buat Desi? Tapi saya nggak bertanya tentang jenis-jenis Bu. Tapi Kan kita tahu Bu, kalau rapat ini bertujuan untuk mendapatkan suatu jalan keluar, ya, suatu jawaban dari sebuah masalah. Jadi Bu, gimana cara kita Bu untuk mengatasi yang rapat ini Bu malah menambah masalah Bu, jadi tidak ketemu jalan keluarnya, malah jadi ada pertengkaran Bu antara dua belah pihak yang sedang mengadakan rapat.
Nah, seperti itu. Ketika menghadiri rapat, Desi, pribadi kita sendiri harus mengatur diri kita sendiri, harus bisa mendengarkan orang yang sedang memberikan pendapat. Kita menghargai pendapatnya tersebut. Kalau kita sanggah, alangkah sebaiknya kita terlebih dahulu mengatakan, maaf, saya izin menyanggah, seperti itu. Jangan asal menyerocos. Seperti anggota yang satu masih ingin menjelaskan atau memberikan pendapat, tetapi kamu langsung memberikan ucapan lagi atau perkataan atau ingin menyanggah tanpa adanya izin, seperti itu. Itu akan menimbulkan suatu kejanggalan dalam hati yang akan membuat kedua belah pihak akan emosi. Seperti itu, Desi. Sudah? Ya, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, kita lanjut. Oke. Ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu syarat-syarat rapat. Bisa dibaca, Intan? Syarat-syarat rapat. Syarat-syarat dalam rapat. Yang pertama, acara rapat. Acara rapat harus disusun secara sistematis atau beruntun secara logis. Yang kedua, media rapat, yaitu tempat tidak jelas, Bu. Kecil kali catatannya, Bu. Enggak, memang papan tulis kita ini agak kurang ya, makanya bisa dibaca oleh Husni. Yang kedua itu media rapat. Tempat dan sarana untuk rapat harus menjadi, artinya tempat dan sarana rapat baru cukup mampu atau apa itu, Bu? Nggak jelas. Tanya, Bu, bisa jawab. Ya. Tempat atau sarana untuk rapat harus memadai, artinya tempat dan sarana rapat harus cukup atau mampu atau juga memadai, menampung peserta rapat sesuai dengan jumlah undangan rapat. Selanjutnya, disiplin waktu. Membiasakan pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan membuat para peserta menjadi lebih disiplin dan pelaksanaan rapat menjadi lebih tertib. Selanjutnya, adanya notulen. Pada saat berlangsung harus ada seseorang yang bertugas untuk mencatatnya dalam sebuah notulen mencatat jalannya rapat, dan biasanya dilakukan oleh seorang sekretaris atau penulis. Yang kelima, terdapat keputusan dan kesimpulan rapat. Ya, yang pertama itu acara rapat. Acara rapat harus disusun secara sistematis dan berurutan secara logis. Seperti contohnya acara rapat dimulai dari salam pembuka, kemudian menyanyikan lagu wajib, kemudian kata sambutan, dimulai dengan ibadah, lalu masuk ke acara inti, kesimpulan, dan sampai kepada acara penutup. Yang kedua, media rapat. Tempat dan sarana untuk rapat harus memadai, artinya tempat dan sarana rapat harus cukup mampu menadai atau menampung peserta rapat sesuai dengan jumlah undangan rapat. Nah, media rapat ini harus dipikirkan juga ketika Anda akan melaksanakan rapat. Jangan kalian buat tempat rapat itu di semak-semak. Itu akan tidak nyaman. Yang ketiga, disiplin waktu. Membiasakan pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan membuat para peserta rapat menjadi lebih disiplin dan pelaksanaan menjadi lebih tertib. Nah, disiplin waktu ini jangan kalian tentukan rapatnya dimulai jam 9 padahal kalian sendiri datang jam 12. Itu tidak menghargai waktu dan tidak menghargai juga peserta rapat yang lainnya. Yang keempat, adanya notulen. Nah, di dalam rapat harus ada seorang notulen atau sekretaris yang akan menulis kesimpulan dalam rapat yang telah didiskusikan. Nah, yang kelima itu terdapat keputusan dan kesimpulan rapat. Rapat yang diadakan harus memunculkan atau menimbulkan sebuah kesimpulan yang akan dapat menyelesaikan sebuah masalah ataupun sebuah topik. Dari pemaparan materi saya, ada yang ingin ditanya? Tidak ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya terserah memilih sendiri. Kelompok ini dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, yang akan didiskusikan adalah dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Buatlah kesimpulan dari materi tersebut, ditulis di dalam kertas, satu aja yang menulis dan akan dikumpulkan. Ibu kasih waktunya 3 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Kalau sudah siap bisa dikumpul kertasnya ke depan ya. Karena waktu juga sudah semakin tipis, pertemuan kita akan habis sebentar lagi. Sudah? Karena waktunya sudah pas 3 menit, semua kertasnya mau dikumpul ke depan setiap kelompok. Kumpul ke Laica, tidak usah semua berdiri. Oke, terima kasih. Dari penjelasan saya tadi, siapa yang masih ingat apa itu rapat? Siapa yang masih ingat kalau yang ada yang ingin menyampaikan, Ibu kasih nilai tambahan buat UTS-nya nanti? Ada yang masih ingat apa itu rapat? Ica? Rapat itu merupakan sebuah pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan yang akan dicapai atau direncanakan. Baik, berarti yang dapat nilai hari ini yaitu Tanica. Ibu sudah tandai di sini ya. Nanti nilai UTS kamu jika rendah, Ibu akan tambahi dengan nilai harian kamu. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu akan memberikan tugas pribadi yang akan dikumpulkan, tugas pribadi dan tugas praktek yang akan dikumpulkan minggu depan. Silakan dicatat tugas pribadinya. Yang pertama, jelaskan pengertian rapat. Yang kedua, jelaskan jenis rapat berdasarkan tujuannya. Yang ketiga, sebutkan syarat melaksanakan sebuah rapat. Apa Bu? Sebutkan syarat melaksanakan sebuah rapat. Sudah? Sudah Bu. Yang keempat, sebutkan jenis rapat berdasarkan sifatnya. Yang kelima, jelaskan perbedaan antara rapat kerja, rapat formal, dan rapat dinas. Ini akan dikumpulkan minggu depan, ditulis, dikerjakan di dalam buku tugas. Nah, untuk tugas prakteknya, silakan kelompok yang tadi mendiskusikan secara berkelompok. Buatlah contoh dari sebuah rapat formal, dipraktekkan dan di video, dan dikirimkan ke email Ibu. Email Ibu akan saya kirim nanti di WA group. Paham? Ya Bu. Ini dikumpulkan juga minggu depan. Minggu depan bagi. Kalau tugas itu setelah saya masuk. Sudah? Ada yang ingin bertanya tentang tugas? Oke. Untuk menutup acara pelajaran kita, saya undang Saudara Usni untuk menutup kita dengan doa. Depan Bu. Iya, depan saja. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat dan kasih karunia yang masih memberkati kami dari pembuka pembelajaran kami hingga penutup ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Berkatilah kami di perjalanan, jauhkan dari kami segala bahaya. Tuhan, kami adalah manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Memohon kepadamu, ampunilah supaya tidak menjadi penghalang bagi berkat-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekianlah pertemuan kita hari ini. Ibu kami keluar, nanti Desi silakan dibetulkan ini pokoknya ya nak. Iya Bu. Permisi. Ya Bu.